Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita masuk di pertemuan ketiga dari pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Tetapi sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembahasan pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Kita masuk ke bab 2. Nah, pada gambar yang ada di situ ada gambar tarian, yaitu tari Bali. Maka pada bab 2 kali ini kita akan membahas tentang kerajinan lokal yang bersifat non benda, berarti tidak dalam bentuk benda. Tujuannya apa? Kita bisa mendeskripsikan karya kerajinan ragam budaya non benda yang ada di Indonesia dan memahami proses desain dan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Jadi kita tahu sendiri, Indonesia adalah negara yang sangat kaya sekali dari budaya, dari kerajinan, dari bahasa, dari suku, dari segalanya. Indonesia punya semuanya. Dan mungkin satu-satunya yang ada di dunia, tidak ada yang bisa melebihi banyaknya yang ada di Indonesia. Ya. Oke, kita lanjutkan. Lihat gambar yang ada di sana. Gambar apakah itu? Itu adalah gambar kerajinan dari pakaian. Pakaian ini terbuat dari beberapa, ada ornamennya dan ada dari bulu burung. Ya, ini adalah bisa disebut penggambaran budaya yang ada di Indonesia, tetapi diaplikasikan dalam bentuk pakaian. Dan karena sekarang banyak sekali etnik-etnik yang ada di Indonesia ini dituangkan dalam bentuk mode atau fashion. Nah, ini ada pertanyaan, silakan kalian mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi formatnya adalah 5W1H. Apa 5W1H? Kembali ke pertemuan pertama atau di materi awal-awal, ada what, ya, ada who, ada why, ada when, ya. Terus kalau yang tambah satu h-nya adalah how. Nah, ini kembali lagi kalau lupa dengan format 5W1H, ya. Nusantara sebagai sumber gagasan, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari ujung Aceh sana sampai ujung Papua, itu disebut dengan Nusantara. Kalau dari bahasanya dulu namanya Nuswantoro. Ya, banyak sekali kerajinan yang diciptakan hanya berfungsi sebagai hiasan. Kerajinan-kerajinan contohnya yang berfungsi sebagai hiasan mungkin ditaruh di dinding, atau taruh di depan rumah, atau ditaruh di tempat adat dan lain sebagainya. Itu namanya hiasan atau kerajinan yang hanya sebagai hiasan. Patung-patung itu hanya sebagai hiasan. Tetapi jenis ini memiliki keunggulan berupa tampilan struktur dan bentuknya yang indah. Setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Contohnya adalah ukiran. Bentuk-bentuk ukiran yang ada di Jawa beda dengan ukiran yang dari Sumatera. Ukiran yang dari Sumatera beda dengan ukiran yang ada di Kalimantan, dan selanjutnya. Itu salah satu bentuknya. Terus yang ada di kain atau batik. Batik itu juga berbeda-beda dari satu kota dengan kota yang lain, dari satu provinsi dengan provinsi yang lain. Itu berarti Indonesia kaya akan kerajinan, ya. Dan ini dikerjakan dengan ketelitian, teliti banget. Kalau patung sendiri ada yang dari kayu, ada yang dari batu, ada yang dari semen, ada dari tanah liat. Itu semuanya butuh ketelitian, ketekunan dan keuletan ini, ya. Wetonan. Ketika kita ketemu dengan orang Jawa, ada istilah wetonan. Apa wetonan itu? Ketika hari ketemu dengan pasaran. Salah satunya adalah ada paeng, ada pon, ada wage. Itu juga ciri khas daripada orang Jawa. Ini
dilaksanakan secara turun-temurun. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita lahir, baru sebelum lahir aja sudah ada beberapa adat, mulai dari tingkep, mulai dari mitoni dan lain sebagainya, sampai lahir, sampai itu nanti ada selapan, dan juga sampai orang itu meninggal dunia ada beberapa peringatan-peringatan yang ada. Ini adalah salah satu kekayaan yang ada di Indonesia. Ya, ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Nih, adalah salah satu karya yang memiliki fungsi hias adalah seni pahat. Kalau di sekitar kita, khususnya di daerah Pati, Juwana, Pati, Rembang, Kudus, Jepara, yang paling menonjol di bidang seni pahat itu ada di Jepara. Jadi terkenal dengan ukirannya, terkenal dengan produk-produk kayunya, terkenal dengan hasil-hasil mebelnya. Itu semuanya dengan menggunakan pahat. Tetapi ketika kita berada di daerah-daerah Magelang, nanti ketemu dengan pahatan dari batu. Ya, kalau ketemu dengan di daerah mana gitu, ada yang terbuat dari pahatan dari tanah liat. Contohnya di situ adalah ada kereta kencana yang dinaiki oleh Arjuna. Kalau di sini ada sih yang mirip seperti itu, yaitu mungkin yang ada di daerah Pati Kota itu ada. Ya, ini adalah pahatan-pahatan seni budaya yang dibuat untuk hiasan. Baik hiasan itu ditampilkan di pinggir jalan atau hiasan itu nanti ditaruh di rumahnya masing-masing. Itu adalah luar biasanya Indonesia punya itu semua. Terus gambar wayang. Nah, ada berapa sih jenis wayang di Indonesia? Ada banyak sekali. Mungkin yang kalian tahu ada wayang kulit khas Jawa Tengah, ada wayang golek itu dari Sunda. Nanti ada wayang suket, ada wayang potehi. Wayang potehi itu dari Cina. Ada wayang banyak sekali lah ya wayang-wayang itu yang ada. Baik itu dari ranting juga bisa jadi sebuah wayang, dan itu merupakan ciri khas daerah-daerah tertentu. Nah, terus ada juga seni ukir. Nah, seni ukir yang ada di situ itu menggambarkan dari seni ukir yang ada di Bali. Gambar daripada khas Bali di situ. Seni ukir kerajinan fungsi hias pada mulanya disebut sebagai karya adiluhung. Contohnya adalah kain batik, tenun ikat, mandau. Mandau itu semacam senjata tajam ya, ciri khas. Ada keris, itu juga senjata tajam, anyaman, ukiran, dan wayang. Ini adalah benda-benda yang ada di Indonesia ya, ciri khas daerah-daerah tertentu. Terus contohnya ada batik sendiri. Berbagai macam batik di sekitar kita tahu sendiri. Setiap kota punya ciri khas masing-masing. Batik Solo beda dengan batik Pekalongan. Batik Pekalongan beda dengan batik Jogja. Batik Jogja beda dengan batik dari Pati. Beda dengan batik Lasem. Beda dengan batik Kudus. Beda dengan batik Madura dan lain sebagainya. Semua tempat punya ciri khas masing-masing dari batik tersebut. Kalau dari Jepara bukan batik, tetapi adalah kain tenun. Yang lebih tepatnya biasanya disebut dengan kain tenun troso. Itu ciri khas daripada Jepara. Dan ini memiliki nilai hias yang sangat tinggi dan tidak tersaingi oleh bangsa lain. Karena apa? Sudah beberapa tahun yang lalu sudah diputuskan oleh WHO bahwa batik adalah ciri khas asli dari Indonesia. Jadi bangsa negara lain tidak boleh mengklaim bahwa batik itu dari luar negeri, karena sudah ditentukan dan sudah diputuskan bahwa batik memang asli dari Indonesia. Ini yang sangat luar biasa sekali. Salam. Buku apa? Di sana. Nah, mohon maaf terganggu.
Itu juga istilahnya ada, Indonesia juga punya pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Ada 17.000 pulau yang dimiliki oleh Indonesia, yang masing-masing pulau tersebut memiliki keindahan tersendiri. Salah satu yang paling terkenal di seluruh dunia adalah keindahan daripada Pulau Dewata, Pulau Bali. Dan tidak hanya di Bali saja, hampir semua tempat di Indonesia memiliki keindahan yang eksotis, ya. Ini adalah merupakan satu kesatuan wilayah yang ditandai secara fisik oleh pulau dan kepulauan. Jadi seumpamanya kita mau menginap di 17.000 pulau itu, satu hari satu pulau, kita butuh waktu sekitar berapa, 10 tahun atau berapa, itu baru kita bisa menyelesaikan keliling kita di pulau-pulau yang ada di Indonesia, ya. Dan kepulauan ini menyebar dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Dan semuanya adalah ada lalu lintasnya, ada kepentingan, ada politik, ekonomi, ideologi, dan agama. Di situ setiap tempat pasti ada masing-masing. Kita lanjutkan. Contohnya adalah, ini adalah yang ada di gambar adalah bagaimana warga dari Pulau Dewata atau Pulau Bali bersembayang atau memberikan sesajen, atau istilahnya sedang memuja dewa, ya. Karena apa? Indonesia sendiri itu ada 6 agama yang berbeda, ya. Dan ini adalah bersumber dari budaya lokal masing-masing. Seperti tadi Jawa ada istilahnya kejawen, ya. Di daerah Bali nanti juga ada, kebanyakan karena mayoritas adalah warganya adalah warga Hindu. Ketika nanti ke Sumatera ada yang daerah-daerah tertentu itu, Batak mungkin salah satunya adalah Nasrani atau Kristen. Ke Aceh kebanyakan Muslim atau Islam, ya. Kalau Pulau Jawa itu semua agama ada, ya. Mau yang Islam, mau yang Kristen atau Nasrani, yang mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, semuanya ada. Ini semuanya punya upacara adat masing-masing, punya kegiatan masing-masing. Salah satunya mungkin kalau di Bali yang paling terkenal adalah upacara adat dari proses pembakaran mayat yang disebut dengan ngaben. Itu sampai viral di luar negeri itu, ya. Jimmy Afar merupakan warga asli Papua yang berhasil mengembangkan bisnis berbasis budaya yang tergolong baru. Contohnya apa? Ini adalah motif-motif yang dari ukiran-ukiran khas dari Papua itu dimasukkan ke dalam kain, ya. Dan kain itu yang biasanya dulunya adalah hanya bisa dinikmati sebagai hiasan, sekarang bisa dipakai sebagai baju atau sebagai oleh-oleh ketika ada tamu yang berkunjung ke daerah tersebut. Ini salah satunya adalah orang yang sukses mengembangkan dari ciri khas atau kekayaan tempat tersebut, ya, bisa menjadi bisnis yang menguntungkan, wirausaha yang menguntungkan. Oke, demikian untuk pembahasan pada kali ini, ya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah sebelum kita tutup kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.